wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatima. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang salah satu mata kuliah yang ada di ekonomi, yaitu tentang perbankan. Lebih tepatnya tentang bank umum. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang akan saya tampilkan nanti, dan selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu pengertian bank. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya bank itu apa, tapi di sini ada pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu di sini ada jenis-jenis bank. Di sini ada dua jenis bank, yaitu bank sentral. Bank sentralnya Indonesia yaitu BI ya, Bank Indonesia, dan bank umum atau biasa kita sebut sebagai bank konvensional. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai bank umum. Jadi, apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatan utamanya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis bank umum. Jadi bank umum pun diklasifikasikan berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada milik negara, yaitu contohnya seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Lalu yang kedua, milik swasta nasional ada Bank BCA, Bank Niaga, Bank Danamon, dan Bank BII. Yang selanjutnya ada milik swasta asing yaitu Citibank atau Bank of America. Yang keempat, milik koperasi yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia atau biasa kita sebut sebagai Bank Bukopin. Yang terakhir ada Bank DKI atau Bank Jawa Barat. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis bank umum, selanjutnya sekarang kita bakal lihat kegiatan bank umum itu apa aja sih. Oke, kalau buat bank sentral itu lebih fokus untuk mengurusi masalah-masalah sentral. Masalah-masalah yang vital yang menyangkut perekonomian Indonesia, juga menyangkut segala sesuatu yang lebih umum dari perekonomian Indonesia. Bank umum ini mengurusi hal-hal yang lebih ke masyarakat. Jadi lalu lintas perekonomian di masyarakat. Jadi kalau misalkan kita nabung, gak mungkin kan kalau kita nabung ke bank sentral, karena itu mengurusi kebijakan-kebijakan. Bank sentral itu kayak banknya para bank gitu. Jadi di sini bank umum itu fungsinya tuh kayak anaknya gitu, jadi mempermudah kerjaannya dari bank sentral itu sendiri. Nah, yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat atau perusahaan. Yang ketiga, menerbitkan surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Yang keempat, memberi, menjual, dan atau menjamin surat berharga. Yang kelima, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun nasabah. Yang keenam, menempatkan, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain. Nah, yang berikutnya, kegiatan dari bank umum yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Yang berikutnya, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Dan juga bank umum melakukan kegiatan penitipan dana. Dan yang terakhir, kegiatan dari bank umum yaitu membeli melalui pelelangan agunan bila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Nah, itu adalah kegiatan dari bank umum. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bank umum. Di sini ada fungsi pokok atau fungsi utamanya bank umum, yaitu sebagai penghimpun dana, penyalur dana masyarakat, dan sebagai penunjang sistem pembayaran.
Nah, selain fungsi pokok, ada pun fungsi yang lainnya, yaitu yang pertama ada menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua ada menciptakan uang melalui penyaluran kredit dan investasi. Yang ketiga menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang keempat menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana kepada individu dan perusahaan. Yang berikutnya ada menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang selanjutnya memberi pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga. Dan yang terakhir menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Nah, baik, mungkin segitu saja ya teman-teman materi yang bisa saya sampaikan tentang bank umum ini. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mohon maaf bila tadi dalam menjelaskan ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.